وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pemirsa sekalian, hafizakumullahu ta'ala, kita kembali di segmen latihan 5 menit membahas kaidah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Barakallahu fikum, pada video ini kita telah sampai pada kaidah yang ke-28 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Surat Al-A'raf ayat ke-85. Kaidah ayat ini disebutkan sebanyak 3 kali di dalam Al-Quran berkaitan dengan kisah Nabi Syu'aib alaihi salam dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala secara umum menugaskan para nabi dan rasul menyeru mendakwahkan tauhid, beribadah, mengesahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi selain dari tugas dakwatut tauhid, para nabi dan rasul pun diberikan tugas untuk mengkritisi, memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang ada di kaumnya. Dan khusus untuk Nabi Syu'aib alaihi salam, Allah perintahkan kepada beliau untuk menasihati kaumnya yang sering berbuat curang di dalam menakar dan menimbang, curang di dalam jual beli yang biasa mereka kerjakan. Perintah ini Allah berikan kepada Nabi Syu'aib, meskipun penyimpangan tersebut sudah menjadi sesuatu yang lumrah di tengah-tengah kaumnya. Pemirsa, hafizakumullahu ta'ala, kita tentu sama-sama tahu bahwa kesempurnaan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan terrealisasi dengan baik jika perkara dunia dan akhirat berjalan beriringan dengan yang dikehendaki oleh syariat atau dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini, surat Al-A'raf ayat 85, bersifat umum, mencakup semua hal yang memiliki kemungkinan untuk dikurangi hak-haknya, baik nominalnya itu jumlahnya banyak maupun sedikit, pada perkara yang penting maupun perkara yang bisa diremehkan. Saya akan membacakan sebuah tulisan atau pendapat dari Imam At-Thahir bin Asyur rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, ayat ini menyentuh jantung dan pokok permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat secara keseluruhan. Karena satu hal yang paling dibutuhkan dalam bidang muamalah adalah saling percaya antar sesama. Dengannya akan lahir sifat amanah. Dan apabila sifat amanah itu telah membudaya di tengah-tengah mereka, maka manusia akan bersemangat untuk berinteraksi. Hasil perdagangan di pasar pun akan berkali-kali lipat untungnya. Seorang pedagang akan mendatangi pasar dalam keadaan merasa aman, tidak takut ditipu ataupun dicurangi, sehingga kebutuhan barang pokok pun akan selalu terpenuhi, yang pada gilirannya sebuah peradaban akan tegak di atas pondasi yang kuat dan kokoh. Manusia pun akan hidup dalam kesejahteraan serta penuh rasa cinta dan persaudaraan. Sebaliknya, jika kecurangan terjadi di mana-mana, maka umat akan terpecah belah sesuai dengan kadar kerusakan mereka pada perkara ini. Barakallahu fikum. Maka kita memahami ayat ini adalah perintah, pengajaran, pendidikan untuk kita supaya senantiasa bersikap objektif dan adil terhadap hak-hak orang lain. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Innallaha khabirum bima ta'malun." Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Maidah ayat 8. Mari kita sama-sama renungkan. Allah memerintahkan kepada kita untuk objektif kepada musuh-musuh kita, di mana kebencian kita terhadap musuh itu tidak boleh membuat kita mengurangi hak-hak mereka. Artinya, meskipun kita memiliki musuh, kita tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Jika kita saja tidak boleh berbuat zalim kepada musuh, maka kepada sesama orang muslim pun kita semakin dilarang untuk berbuat zalim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, mengomentari ayat ini, Allah melarang orang-orang beriman agar jangan berbuat zalim kepada orang-orang kafir, hanya karena dilatar belakangi oleh kebencian terhadap mereka. Lalu bagaimana kepada orang fasik, pelaku bid'ah, yang jelas-jelas mereka masih masuk dalam bingkai orang-orang beriman? Tentu bersikap adil kepada mereka jauh lebih mulia dan utama. Nah, barakallahu fikum. Namun sangat disayangkan ya, kenyataan yang terjadi di tengah umat Islam pada zaman ini adalah seringkali kita itu mengurangi takaran, mencurangi hak-hak saudara kita sendiri, hilang sikap objektivitas kita terhadap mereka. Dan ironisnya, hal ini yang justru mengantarkan kita kepada permusuhan dan saling menjauhi di antara sesama umat Islam. Kurangnya sikap insaf atau sifat adil senantiasa menjadi sebab pemutus hubungan di antara manusia, walaupun mereka memiliki hubungan kekerabatan. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala pernah berkata, tidak ada sesuatu yang paling sedikit pada diri manusia melainkan sikap objektif. Maka dengan merenungi, memahami ayat ini, Al-A'raf ayat 85, wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menganugerahkan, memberikan kepada kita sikap objektif pada diri kita dan pada orang-orang selain kita. Dan semoga sifat objektif ini menghiasi diri kita, menjadikan kita bisa mengamalkan adab-adab Al-Quran dan memberikan kita kekuatan untuk senantiasa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian menu latihan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya insyaallah. Bittaufiqi wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.